Napoli sukses menghajar Juventus dengan skor telak 5-1 dalam laga Serie A 2022-2023 Giornata 18 yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona, Sabtu 14 Januari 2023 dini hari WIB. Victor Osimhen memborong 2 gol, 3 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Visa Kvaratskhelia, Amir Rahmani, dan Eljif Elmas. Juventus sendiri sempat memperkecil ketinggalan lewat gol Angel Di Maria. Berkat hasil ini, Napoli pun semakin kokoh bertengger di puncak klasemen dengan poin 47. Sementara itu, Juventus menempati peringkat ketiga dengan poin 37. Starting 11 Moment mencoba merangkum beberapa pelajaran dan momen dari kemenangan telak Napoli atas Juventus dari berbagai sumber. Berikut rangkumannya. Superioritas Napoli. Napoli benar-benar tampil superior di laga ini. 5 gol yang mereka ciptakan sudah menjadi bukti sahih betapa dominannya tuan rumah. Perbandingan jomplang terlihat dari jumlah shot on target. Napoli 10 kali melepas tembakan tepat sasaran, sedangkan Juventus hanya 2 kali. Secara keseluruhan, performa Napoli musim ini memang mengerikan. Baru sekali kalah di semua kompetisi, Napoli pernah menghajar tim-tim seperti Juventus dan Liverpool dengan skor telak. Mempertanyakan strategi Allegri. Tak sedikit yang mempertanyakan strategi yang diusung Massimiliano Allegri di laga ini. Ia memasang formasi 3-5-2 dengan memodifikasi posisi sejumlah pemain. Alex Sandro yang biasa bermain sebagai bek sayap kiri kini dimainkan sebagai salah satu bek tengah dalam formasi 3 pemain belakang sejajar. Sementara itu Federico Chiesa yang notabene seorang penyerang sayap kini dimainkan sebagai bek sayap. Jelas saja dua sisi pertahanan Juventus jadi bulan-bulanan oleh Napoli, terutama dari sisi kiri lewat aksi Visa Kvaratskhelia. Duo fantastis Kvaratskhelia dan Osimhen. Napoli sangat beruntung memiliki pemain seperti Kvaratskhelia dan Osimhen. Keduanya benar-benar tampil luar biasa sepanjang musim ini. Kvaratskhelia mencetak 1 gol dan 2 assist. Sementara itu Osimhen 2 kali membobol gawang Juventus dan sekali menyumbang assist. Menarik dinanti apakah Napoli bakal bisa mempertahankan keduanya dari godaan klub-klub top Eropa pada musim panas nanti. Berakhirnya winning streak Juventus. Sebelum pertandingan ini, Juventus sukses menyapu bersih kemenangan dalam 8 laga terakhir di Serie A. Mayoritas kemenangan tersebut diraih dengan skor tipis seperti 1-0. Namun ketika kini mengalami kekalahan, skornya sangat mentereng. Menarik ditunggu bagaimana respon yang ditunjukkan Juventus di laga selanjutnya ketika mereka bertemu Monza di ajang Coppa Italia. Dulu Maradona, sekarang Faradona. Napoli bisa mengulang sukses menggulung Juventus dengan 5 gol. Pertama saat masih dibela Diego Maradona, kini bersama Visa Kvaratskhelia si Faradona. Deja vu itu terjadi saat Napoli menjamu Juventus di Stadion Diego Armando Maradona pada pekan ke-18 Liga Italia 2022-2023, Sabtu 14 Januari 2023. Il Partenope menang 5-1 atas Bianconeri. Kemenangan 5 gol ini membuat Napoli mengulang cerita sukses di masa lampau. Pada tahun 1990-an, Napoli juga pernah menggasak sang rival dengan margin 5 gol. Itu terjadi di ajang Piala Super Italia musim 1990-1991. Saat itu, Napoli menang 5-0 atas Juventus di markasnya. Napoli yang saat itu masih diperkuat Diego Maradona menang lewat gol yang dilesakan 2 gol Andrea Zilensi, 2 gol Sereka, dan 1 gol Massimo Crippa. Maradona sendiri bikin 1 assist di laga tersebut. 3 dekade berselang, Napoli bisa kembali menang dengan margin 5 gol.
Maradona pun kembali hadir lewat titisannya, yakni Visa Kvaratskhelia. Titisan Maradona. Pemain asal Georgia itu menjadi bintang baru Napoli. Kvaratskhelia sudah bikin 9 gol dan 12 assist di semua ajang. Di laga melawan Juventus, Kvaratskhelia menggila dengan juga bikin 2 assist. Pemuda berusia 21 tahun itu sukses membawa Napoli kian kukuh di puncak klasemen Liga Italia. Saking apiknya, ada yang menjuluki Kvaratskhelia dengan Maradona. Ya, permainan Maradona bak mengalir dalam diri Kvaratskhelia musim ini. Apakah Visa Kvaratskhelia si Maradona bisa membawa Napoli bisa menjadi juara juga layaknya Diego Maradona yang bisa mempersembahkan trofi bagi kota Naples? Napoli layak juara, Juventus loyo sempoyongan. Usai laga, Allegri mengakui anak asuhnya tampil loyo dan tidak ada energi. Gol kedua Napoli yang dicetak Kvaratskhelia juga dinilainya sangat mempengaruhi alur permainan. Pertama-tama, kami harus memberi selamat kepada Napoli atas penampilan mereka. Kami sedikit kekurangan energi ketika berhadapan dengan semua gol. Terlalu dalam untuk 20 menit pertama dan kemudian kebobolan gol kedua tepat saat kami menekan ke depan, kata Allegri kepada DAZN. Ini adalah kekalahan yang pantas karena kami memasuki pertandingan dengan sedikit energi. Situasi kami kebobolan juga cukup mudah dibaca dan diprediksi. Lanjut juru taktik berusia 55 tahun itu. Allegri juga merasa Napoli begitu mudah menjebol gawang Juventus. Dia mengambil contoh ketika tidak ada yang mampu memotong umpan sepak pojok Kvaratskhelia yang berujung gol Rahmani di menit 55. Kami memiliki peluang dan merasa kami bisa mencetak gol, tapi ini sepak bola dan setiap kali Napoli melepaskan tembakan itu bisa menjadi gol, jelasnya. Anda hanya perlu melihat gol ketiga ketika itu adalah sepak pojok yang tidak terpotong, lanjut Allegri. Namun Allegri enggan berkecil hati karena perburuan gelar Liga Italia musim ini belum sepenuhnya milik Napoli. Menurutnya masih banyak poin yang bisa diperebutkan. Ada jalan panjang di depan dan banyak poin untuk diperebutkan, jadi kami harus bekerja keras dan menatap ke depan, ucapnya. Tetapi terkadang keberuntungan ada di pihak Anda dan terkadang tidak. Kami mencoba mengubahnya menjelang paruh waktu, tetapi Napoli sepenuhnya layak mendapatkannya. Itu tidak berarti kami harus berkecil hati, karena kami bisa bangga dengan 8 kemenangan beruntun dan harus kembali ke jalur yang benar di Liga Italia dan Coppa Italia, pungkasnya. Jalan mulus Napoli menuju Scudetto. Berkat kemenangan meyakinkan ini, Napoli kini seakan melaju sendirian dalam perlombaan menuju Scudetto di akhir musim nanti. Selain Juventus, rival terdekat Napoli dalam memburu Scudetto adalah AC Milan dan Inter Milan. Namun keduanya juga masih dihinggapi penyakit inkonsistensi. Jika benar-benar sukses menyambut Scudetto di akhir musim nanti, maka ini akan menjadi gelar Liga ketiga bagi Napoli setelah musim 1986-1987 dan 1989-1990 silam. Sejauh Serie A musim ini bergulir, Napoli masih jadi tim terproduktif dengan catatan 44 gol. Yang menarik, Juve masih jadi tim yang paling sulit dibobol dengan jumlah kemasukan 12 gol. Itulah ulasan pelajaran dan momen pertarungan antara Napoli dan Juventus. Apakah Napoli akan mampu mempertahankan sampai akhir musim? Bagaimana menurut sahabat Starting 11 Moment? Silahkan dicurahkan di kolom komentar.